Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 8, ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai informasi destinasi wisata. Jadi next. Kemudian adapun anggota dari kelompok kami itu, yang pertama ada Aditya Dwi Hartono dengan NIM 2006948, ada Azhar Arozak dengan NIM 2006320, ada Eptina dengan NIM 2009362, ada Kania dengan NIM 2000726, dan ada Rizky Fatur Rahman dengan NIM 2010097. Jadi di sini saya akan membacakan latar belakang. Nah, pariwisata merupakan manifestasi gejala naluri manusia sejak purbakala, yaitu hasrat untuk mengadakan perjalanan. Lebih dari itu, pariwisata dengan ragam motivasinya akan menimbulkan permintaan-permintaan dalam bentuk jasa-jasa dan persediaan-persediaan lain. Permintaan akan barang dan jasa ini terus meningkat sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Di negara-negara yang sedang berkembang, akan terjadi perluasan lingkup kepentingan-kepentingan. Sejalan dengan itu, terjadi pula peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan kecerdasan di kalangan penduduk. Sebagai akibat perkembangan-perkembangan tersebut, motivasi untuk mengadakan perjalanan menjadi lebih kuat. Lebih-lebih setelah ditunjang oleh kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, hasrat untuk mengadakan perjalanan menjadi lebih mudah dan terpenuhi. Kita dapat menyaksikan betapa deras arus perjalanan manusia dalam rangka berwisata meski motivasi mereka kadangkala berbeda-beda. Dan dengan web yang akan kami buat ini adalah untuk mempresentasikan teknologi dalam bidang informasi mengenai destinasi wisata. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Baiklah, tujuan kelompok kami memilih tema pariwisata ini pada pembuatan website karena sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat lokal maupun di luar Indonesia bahwa sebenarnya Indonesia mempunyai berbagai macam tempat pariwisata yang tidak kalah menarik dengan pariwisata di luar negeri. Selain itu juga selain sebagai media informasi, dibuatnya website ini juga dapat dijadikan sebagai promosi pariwisata daerah-daerah di Indonesia untuk meningkatkan minat pengunjung. Melalui perancangan ini diharapkan juga website yang akan kami buat dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama ada dapat memberikan informasi mengenai pariwisata di Indonesia kepada masyarakat, baik pariwisata yang belum diketahui oleh banyak orang maupun yang sudah terkenal. Yang kedua, memudahkan wisatawan asing maupun lokal dalam memperoleh informasi mengenai pariwisata di Indonesia sehingga dapat mengefisienkan waktu serta dapat digunakan secara optimal dan tepat guna. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di bagian 3 ini ada batasan aplikasi website. Nah, mungkin setelah berdiskusi dengan teman sekelompok kami mendapatkan ide tentang batasan aplikasi website yang beruang lingkupi dalam penelitian ini, dalam hal ini agar tidak terlalu jauh menyimpang dari permasalahan pada tujuan. Nah, maka batasan masalahnya sebagai berikut. Nah, yang ke-1 ada aplikasi untuk membuat programnya, yaitu menggunakan VSC atau Visual Studio Code. Yang kedua, itu ada aplikasi dibuat dengan berbasis website menggunakan HTML. Yang ketiga, desain yang dirancang menggunakan CSS. Dan keempat, database yang digunakan menggunakan MySQL. Selanjutnya ada data yang digunakan adalah data fotografi dan dokumentasi. 6, tidak ada proses transaksi pemesanan tiket wisata di website, karena kami hanya menampilkan saja.
Nah, yang ketujuh, aplikasi website menampilkan informasi mengenai fotografi dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan ke metodologi pengembangan aplikasi mobile. Coba next. Nah, di sini metode penelitian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, telah direncanakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat maupun bagi peneliti itu sendiri. Di sini menurut Soekardi 2008. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan dalam pembangunan sistem website wisata ini yaitu menggunakan model SDLC Waterfall Model atau Classic Life Cycle yang merupakan model paling banyak dipakai dalam pengembangan software engineering. Menurut Basil, tahun 2012 menyebutkan bahwa disebut waterfall karena dilakukan tahap demi tahap yang hanya dan berjalan secara berurutan dengan analisis dan perancangan sistem menggunakan Visual Studio Code, HTML, CSS, dan SQL sebagai bahasa pemrograman yang dipakai. Sedangkan System Development Life Cycle atau SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi. Coba next. Kemudian tahap pengembangan berdasarkan SDLC. Pertama yaitu ada analisis. Nah, pada tahap ini kegiatan utamanya yaitu mengumpulkan segala kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan mendefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dipakai oleh program gitu. Nah, informasinya itu dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei. Kemudian yang kedua yaitu desain, di mana tahapan ini peneliti akan melakukan perancangan desain perangkat lunak sebagai perkiraan sebelum dibuatnya kode. Desain sistem ini dapat dibuat menggunakan flowchart, mind map, atau entity relationship diagram. Kemudian yang ketiga yaitu ada implementasi. Implementasi adalah tahapan di mana seluruh desain yang sebelumnya sudah dibuat itu diubah menjadi kode-kode program. Kode yang dihasilkan masih berbentuk modul-modul yang harus digabungkan di tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada integration dan testing. Nah, di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya dan melakukan pengujian gitu untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang dibuat telah sesuai dengan desain atau telah sesuai dengan desain dan fungsinya atau tidak. Kemudian ada verification. Nah, di tahap ini pengguna atau klien yang langsung melakukan verifikasi atau pengujian pada sistem apakah sistem telah sesuai atau belum. Kemudian yang terakhir ada operation dan maintenance. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir gitu dari model waterfall. Sistem yang sudah selesai tadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaannya itu berupa memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada analisis kebutuhan dan desain. Nah, di analisis kebutuhan desain ini, yaitu pengguna sendiri pada kelompok kami memiliki fokus kepada sebuah website yang dibangun dengan memiliki isi media informasi terkaitan kawasan daerah wisata yang ada di Indonesia. Tentunya, website ini dapat menjadi media informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. Nah, analisis kebutuhan pengguna untuk kelompok kami sendiri tentunya memiliki dua pengguna, yaitu pengelola dan wisatawan, di mana pengelola memiliki akses penuh terhadap sebuah sistem web yang dapat mengupdate informasi terbaru, dan untuk wisatawan merupakan pengunjung yang datang untuk melihat website dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai wisata yang ada di Indonesia. Analisis kebutuhan aplikasi.
yaitu di sini menampilkan gambar objek wisata, memberikan laporan terkait informasi pariwisata di Indonesia, memberikan informasi mengenai objek wisata, menampilkan lokasi destinasi objek wisata. Lalu ada analisis kebutuhan aplikasi. Analisis kebutuhan non-fungsional tentunya penting untuk dilakukan dalam pembuatan sistem, di mana spesifikasi perangkat perlu diketahui seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Untuk perangkat keras sendiri dalam membuat website, di kelompok kami menggunakan prosesor Intel Core i3 500 prosesor 200 GHz, lalu ada RAM 4 GB, motherboard Intel, dan hard disk 500 GB. Lalu ada perangkat lunak, yaitu menggunakan Windows 10 sebagai sistem operasi yang digunakan, ada Chrome atau Mozilla Firefox sebagai browser, ada SAM sebagai software yang terhubung dengan MySQL dan Apache, Visual Studio Code sebagai text editor. Nah, perangkat pengguna sendiri untuk membangun sebuah sistem web dibutuhkan yang namanya analisa, programmer, dan user, di mana setiap tugasnya memiliki peran dan fungsi yang sangat penting terhadap sebuah sistem. Untuk analisa sendiri memiliki peran di mana dapat menganalisa sebuah permasalahan yang dapat diangkat jadi solusi dan diterapkan kepada sistem yang dimana menjadikan sebuah web yang bermanfaat. Lalu ada programmer di mana memiliki peran yang nantinya akan membuat kode kepada sistem dan dapat berfungsi sesuai apa permasalahan yang telah diangkat oleh analisa. Dan yang terakhir terdapat user. User sendiri tidak kalah penting, di mana tugasnya mencoba masuk ke dalam web yang telah dibuat oleh programmer sehingga dapat memastikan apakah website tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Lalu ada UML, website pariwisata dengan use case diagram. Nah, di sini ada wisatawan dan juga pengelola, di mana wisatawan yang telah disebutkan dapat memasuki website utama dan mengakses tampilan informasi website, galeri pariwisata, lalu dapat mengakses daerah objek wisata dan mendapatkan galeri objek wisata, lalu mendapatkan informasi pariwisata. Dan yang terakhir, dia akan kembali ke website utama. Untuk pengelola sendiri, dia dapat mengelola website pariwisata, di mana maksudnya dapat menambahkan informasi, mengupdate, dan juga memberikan informasi seputar pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Asel. Silakan. Oke, selanjutnya di sini ada wireframe atau nanti rancangan website kami yang akan buat. Itu di sini ada homepage. Jadi homepage akan seperti ini ya. Ada menu, ada navbar, home, wisata, about, contact, dan juga login. Boleh, next. Oke, selanjutnya ada di sini ada info pariwisatanya. Jadi di sini nanti di bawahnya itu, di bawah tadi homepage ada wisata. Nah, di sini berguna untuk menampilkan informasi wisata-wisata yang ada di Indonesia. Boleh, next lagi. Oke, nah selanjutnya ada about. Nah, di sini ada informasi-informasi mengenai pengembang website itu atau pembuat website sendiri itu. Lalu selanjutnya, lalu di sini ada tampilan kontak dan juga ada footernya. Selanjutnya di sini ada login atau menu login ya. Di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga ada admin dashboard atau ini untuk mengelola admin kita. Jadi nantinya bisa menulis gitu atau menghapus sebuah postingan informasi pariwisata. Oke, selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator. Oh iya, baik. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.